Setiap kali dua petarung elit dijadwalkan bertemu di dalam oktagon, publik selalu berusaha mencari jawaban sederhana tentang siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Namun, tidak semua pertarungan dapat dinilai hanya dari hasil laga sebelumnya atau perbandingan gaya bertarung di atas kertas. Duel antara Kamaru Usman dan Dricus Du Plessis adalah contoh yang sempurna. Sekilas, pertarungan ini tampak mudah diprediksi. Banyak yang meyakini bahwa kemampuan gulat Kamaru Usman akan menjadi mimpi buruk bagi Dricus, terutama setelah penampilannya saat menghadapi Khamzat Chimaev. Namun, benarkah kenyataannya sesederhana itu? Di balik prediksi yang beredar, terdapat banyak faktor penting yang sering diabaikan, mulai dari usia, kondisi fisik, ukuran tubuh, perkembangan kemampuan kedua petarung, hingga perbedaan karakteristik gaya gulat yang dapat mengubah jalannya pertandingan. Jadi, mari kita mulai analisis lengkap pertarungan Kamaru Usman melawan Dricus Du Plessis. Ladies and gentlemen, this is the main event. Bagian 1. Mengapa pertarungan ini menarik untuk dibahas? Sebelum masuk ke analisis utama, ada satu hal yang perlu dipahami. Sekilas, pertarungan Kamaru Usman melawan Dricus Du Plessis tampak mudah diprediksi. Setelah Dricus kesulitan menghadapi dominasi gulat Khamzat Chimaev selama 5 ronde, banyak yang beranggapan Usman akan mampu melakukan hal yang sama. Anggapan tersebut memang beralasan. Saat menghadapi Khamzat, Dricus beberapa kali dijatuhkan, dikendalikan di atas kanvas, dan dipaksa bertahan hampir sepanjang laga. Karena lawan berikutnya adalah Kamaru Usman, salah satu pegulat terbaik dalam sejarah UFC, banyak orang langsung memprediksi skenario serupa akan kembali terjadi. Namun, menurut saya pertanyaan yang tepat bukanlah apakah Usman mampu menjatuhkan Dricus. Hampir tidak ada yang meragukan kualitas gulatnya. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah Usman yang sekarang masih mampu mempertahankan tekanan dan kontrol gulat selama 5 ronde melawan petarung yang lebih besar, lebih mudah, dan merupakan middleweight alami? Disinilah pertarungan ini menjadi jauh lebih menarik. Di atas kertas, memang Usman tampak sebagai lawan yang sangat sulit bagi Dricus. Namun, faktor usia, kondisi fisik, dan riwayat cedera lutut membuat situasinya tidak lagi sesederhana itu. Bahkan, Dricus justru bisa menjadi tantangan paling berat bagi versi Usman saat ini. Karena itulah saya tidak mudah menentukan favorit. Saya memahami alasan mengapa banyak orang menjagokan Usman. Dricus baru saja kesulitan menghadapi gulat Khamzat, sementara Usman memiliki kemampuan wrestling kelas dunia. Prediksi tersebut jelas memiliki dasar yang kuat. Di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa Usman bukan lagi petarung yang mendominasi divisi welter beberapa tahun lalu. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita nilai masih Usman di masa puncaknya, atau Usman yang kini mendekati usia 40 dengan kondisi lutut yang jauh berbeda? Perbedaan itulah yang membuat analisis laga ini menjadi jauh lebih kompleks. Jika pertarungan ini terjadi saat Usman berada di masa keemasannya, pembahasannya mungkin akan jauh lebih sederhana. Saat itu, ia merupakan pressure wrestler yang nyaris sempurna. Dengan gulat elit, jab tajam, kardio luar biasa, dan kemampuan mengendalikan tempo selama 5 ronde. Ia bukan hanya seorang juara, tetapi juga standar tertinggi bagi gaya pressure wrestling di UFC. Sementara itu, saya juga menilai Dricus Du Plessis masih sering diremehkan. Gaya bertarungnya memang terlihat tidak konvensional. Gerakannya canggung, pukulannya tampak berantakan, dan serangannya sering terlihat kaos. Namun, justru disitulah letak keunggulannya. Terlepas dari tampilannya yang tidak rapi, gaya bertarung Dricus terbukti sangat efektif. Ia telah mengalahkan nama-nama besar seperti Robert Whittaker, Sean Strickland, dan Israel Adesanya. Hal itu membuktikan bahwa efektivitas tidak selalu harus terlihat indah secara teknis. Karena itu saya tidak beranggapan Usman sudah habis, ataupun Dricus pasti menang mudah. Sebaliknya, saya juga tidak setuju bahwa dominasi Khamzat otomatis berarti Usman akan mengulanginya. Kedua kesimpulan tersebut terlalu mensederhanakan pertarungan yang memiliki begitu banyak variabel penting. Itulah yang membuat pertarungan ini sangat menarik. Secara teori, gaya bertarung Usman memang dapat merepotkan Dricus. Namun dalam praktiknya, faktor usia, kondisi fisik, ukuran tubuh, dan perkembangan kemampuan kedua petarung bisa menghasilkan pertandingan yang sama sekali berbeda dari ekspektasi. Bagian 2. Analisis gulat Kamaru Usman dan perbandingannya dengan Khamzat Chimaev. Dari sisi strategi, pertarungan ini menguntungkan kedua belah pihak.
Bagi Kamaru Usman, naik ke kelas menengah merupakan langkah yang masuk akal. Persaingan di kelas welter kini semakin pedat, sehingga jalan menuju perebutan gelar tidak lagi mudah. Kemenangan atas mantan juara kelas menengah seperti Dricus du Plessis akan membuka peluang lebih cepat untuk bersaing memperebutkan sabuk di divisi baru. Bagi Dricus, menghadapi Usman juga menjadi kesempatan besar. Mengalahkan salah satu welterweight terbaik dalam sejarah UFC akan semakin memperkuat reputasinya sebagai petarung elit, terlepas dari usia Usman saat ini. Namun secara teknis, analisisnya jauh lebih rumit. Banyak orang menjagokan Usman karena Dricus baru saja mengalami kesulitan menghadapi tekanan gulat Khamzat. Ia berkali-kali dijatuhkan, dikendalikan di atas kanvas, dan dipaksa bertahan hampir sepanjang laga. Yang paling terlihat bukan hanya keberhasilannya dijatuhkan, tetapi juga cara Dricus bertahan. Alih-alih menggunakan teknik grappling fundamental seperti mencari underhook, mengursai pinggul, melakukan hand fighting, atau bergerak ke pagar, ia lebih sering mengandalkan ledakan tenaga untuk melepaskan diri. Pendekatan seperti itu mungkin efektif melawan grappler biasa, tetapi tidak terhadap Khamzat, yang justru memanfaatkan setiap gerakan eksplosif itu untuk mempertahankan kontrol. Karena itulah, banyak orang yakin Usman juga mampu mendominasi Dricus dengan cara serupa, dan saya memahami alasan tersebut. Walaupun tidak lagi berada di masa puncaknya, kecerdasan bertarung Usman tetap luar biasa. Instingnya dalam membaca peluang takedown masih tajam, begitu pula kemampuan mengendalikan posisi lawan. Hal itu masih terlihat saat menghadapi Joaquin Buckley, ketika ia mampu menekan lawan ke pagar, melakukan level change, mengamankan takedown, lalu menghabiskan waktu dengan kontrol posisi yang rapat. Selama bertahun-tahun, itulah ciri khas Usman. Ia tidak membutuhkan teknik yang spektakuler. Ia cukup memaksa lawan kehabisan tenaga dan menangkan ronde dengan kontrol yang disiplin dan efisien. Karena itu, duel ini tetap berbahaya bagi Dricus. Jika ia kembali bertahan seperti saat menghadapi Khamzat, Usman memiliki peluang besar untuk mengendalikan pertarungan. Ia dapat membuka jalan dengan jab, menekan Dricus ke pagar, mengunci body lock, melakukan takedown, dan menghabiskan waktu dengan kontrol posisi yang rapat. Namun disinilah letak kesalahan banyak analisis. Banyak yang menganggap karena Khamzat mampu mendominasi Dricus, maka Usman pasti bisa melakukan hal yang sama. Padahal, keduanya memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Khamzat adalah grappler eksplosif dengan tekanan tanpa henti dan ancaman submission di hampir setiap transisi. Lawan harus selalu berhati-hati, karena satu kesalahan kecil bisa langsung berakhir dengan submission. Sebaliknya, Usman lebih dikenal sebagai control wrestler. Fokus utamanya adalah mempertahankan posisi dominan, memberi tekanan melalui kontrol, memaksa lawan memikul berat badannya, dan memenangkan ronde dengan akumulasi poin yang tinggi. Perbedaan ini membuat ancaman yang dihadapi Dricus juga berbeda. Karena ancaman submission Usman tidak sebesar Khamzat, Dricus kemungkinan akan lebih berani melakukan scramble, mencari underhook, memutar tubuh, dan memaksakan pertarungan kembali berdiri. Masalahnya, kali ini Usman bertarung di kelas menengah, melawan lawan yang lebih besar, lebih muda, dan lebih kuat. Ditambah faktor usia serta kondisi lutut yang tidak lagi seprima dulu, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Bukan apakah Usman masih mampu menjatuhkan Dricus, saya yakin ia masih bisa. Melainkan, apakah ia mampu mengulang proses tersebut berkali-kali, mempertahankan kontrol di setiap ronde, menghadapi scramble tanpa henti dan lalu menjaga intensitas itu selama 5 ronde melawan middleweight alami? Menurut saya disitulah pertarungan ini akan benar-benar ditentukan. Dan di titik itulah peluang kemenangan Usman tidak lagi sesederhana yang banyak dibayangkan. Bagian 3. Analisis striking Dricus du Plessis, kondisi fisik Usman, dan faktor penentu. Kemampuan grappling Dricus du Plessis seringkali diremehkan hanya karena penampilannya saat menghadapi Khamzat Chimaev. Padahal jika melihat perjalanan karirnya secara menyeluruh, penilaian tersebut kurang tepat. Saat menghadapi Robert Whittaker maupun Derek Brunson, Dricus memang sempat berada dalam posisi sulit. Namun ia mampu melakukan scramble, bangkit, dan memaksa pertarungan kembali ke area yang menguntungkannya. Karena itu, saya tidak menilai pertahanan grappling Dricus buruk. Kelemahannya lebih terlihat saat menghadapi grappler elit yang mampu menggabungkan kontrol posisi dan ancaman submission, seperti Khamzat. Sementara itu, gaya gulat Kamaru Usman berbeda. Ia lebih mengandalkan tekanan bertahap, body lock, cage control, dan kontrol posisi daripada submission atau ground and pound.
Jika berhasil dijatuhkan, Dricus kemungkinan akan lebih berani melakukan scramble dan membuat pertarungan berlangsung kacau. Menurut saya, justru itulah strategi terbaik untuk menghadapi Usman saat ini. Namun, tantangan terbesar Usman bukan hanya soal gulat, melainkan pertarungan di atas kaki. Dricus bukan Joaquin Buckley. Jika Buckley mengandalkan ledakan pukulan, Dricus memiliki striking yang jauh lebih beragam, terutama variasi tendangannya. Low kick, body kick, front kick, question mark kick, hingga head kick menjadi senjata yang sangat berbahaya. Hal ini penting karena kondisi lutut Usman bukan lagi sekedar spekulasi. Ia sendiri mengakui kedua lututnya mengalami kerusakan akibat perjalanan karirnya, dan dampaknya mulai terlihat pada mobilitas serta pergerakannya di dalam oktagon. Apabila Dricus mampu menyerang kaki depan Usman sejak ronde pertama, fondasi strategi Usman dapat terganggu, sebab Usman sangat bergantung pada mobilitas untuk menekan lawan dan melakukan takedown. Semakin rusak kakinya, semakin sulit ia mempertahankan tekanan, melakukan level change, maupun bergulat dengan lawan yang secara alami lebih besar. Sebaliknya, Usman juga beberapa kali menunjukkan pola reaksi tertentu saat menerima tendangan, sesuatu yang pernah dimanfaatkan Leon Edwards untuk mencetak knockout melalui head kick. Memang, teknik striking Dricus tidak sebersih Leon, tetapi variasi tendangannya cukup lengkap untuk mengeksploitasi celah tersebut jika kesempatan muncul. Karena itu, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah Usman mampu menjatuhkan Dricus, tetapi apakah kondisi fisiknya masih mampu mempertahankan intensitas setelah menerima tekanan dan low kick sejak awal pertandingan. Faktor lain yang tak kalah penting adalah fisikalitas. Meski teknik pukulan Dricus terlihat tidak konvensional, kekuatan pukulannya telah terbukti mampu mengubah jalannya pertarungan, seperti saat menghadapi Robert Whittaker, Sean Strickland, dan Israel Adesanya. Sebaliknya, keunggulan fisik Usman yang dulu sangat dominan di kelas welter belum tentu tetap efektif di kelas menengah. Dricus adalah middleweight sejati yang lebih besar, lebih muda, dan memiliki kekuatan alami yang luar biasa. Jika Usman gagal menyelesaikan takedown dengan bersih, ia harus terus bertarung di clinch melawan lawan yang memiliki fisik yang seimbang atau bahkan lebih unggul. Bagi petarung yang mendekati usia 40 tahun dengan kondisi lutut yang tidak lagi prima, situasi seperti itu akan sangat menguras tenaga. Itulah sebabnya saya melihat Dricus memiliki banyak cara untuk membuat pertarungan berlangsung tidak nyaman bagi kamar Usman. Bagian 4. Prediksi pertarungan dan penutup. Karena itulah, sementara saya lebih menjagokan Dricus du Plessis. Namun bukan berarti Kamaru Usman tidak memiliki peluang. Jalur kemenangan Usman tetap sangat jelas. Jika ia mampu memanfaatkan jab untuk membuka jalan masuk, melakukan level change pada waktu yang tepat, mengamankan body lock, lalu mengendalikan pertarungan melalui gulatnya, peluang menang tetap terbuka lebar. Apabila Dricus kembali kesulitan menghadapi tekanan gulat seperti saat melawan Khamzat, Usman bisa mengubah laga ini menjadi pertarungan penuh kontrol seperti yang sering ia lakukan sepanjang karirnya. Namun menurut saya, kemenangan Usman menuntut eksekusi yang nyaris sempurna. Ia harus menghindari low kick, menjaga kondisi lututnya, menutup jarak melawan lawan yang lebih besar, menyelesaikan takedown secara efisien dan mempertahankan kontrol selama 5 ronde. Sebaliknya, Dricus memiliki lebih banyak opsi. Ia dapat menyerang kaki Usman dengan low kick, menguras stamina melalui body kick, memanfaatkan head kick ketika ada celah, dan terus memaksa pertarungan berlangsung dalam tempo tinggi dengan tekanan fisik yang konstan. Jika Usman mulai melambat pada ronde-ronde akhir, saya yakin Dricus mampu memanfaatkan momentum tersebut. Gaya bertarung yang agresif dan tidak terprediksi memang menjadi kekuatan utamanya. Karena itu, prediksi awal saya tetap Dricus du Plessis. Saya tidak akan terkejut jika Usman mampu memenangkan 1 atau 2 ronde pertama melalui pengalaman dan kemampuan gulatnya. Namun jika pertarungan berlangsung penuh selama 5 ronde, saya lebih percaya pada kombinasi usia, ukuran tubuh, daya tahan, variasi striking, dan tekanan konstan yang dimiliki Dricus. Meskipun demikian, duel ini tetap sulit diprediksi karena kedua petarung memiliki jalur kemenangan yang jelas. Hasil akhirnya akan sangat ditentukan oleh siapa yang mampu memaksakan gaya bertarungnya sejak awal. Prediksi saya, Dricus du Plessis menang melalui keputusan juri setelah 5 ronde yang kompetitif, atau bahkan penghentian pada ronde-ronde akhir akibat akumulasi tekanan dan serangan ke kaki. Namun seperti biasa dalam MMA, satu momentum atau satu kesalahan kecil dapat mengubah segalanya. Bagaimana menurut kalian?
Apakah Kamaru Usman masih mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu pegulat terbaik dalam sejarah UFC? Atau justru Dricus du Plessis kembali menunjukkan bahwa gaya bertarungnya yang unik mampu menaklukkan siapapun di divisi kelas menengah? Mari kita berdiskusi di kolom komentar.